Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 3, ayat 5-12, yang berbunyi demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut, dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah, kita mengutuk manusia, yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar, dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin, tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dan dalam Amsal pasal 18, ayat 21, mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Saudaraku, ucapan yang kita lepaskan, bisa menghadirkan kuasa kerajaan dari firman-Nya, atau sebaliknya, mengundang kekalahan dan kerusakan. Itulah perbedaan orang yang mengucapkan firman dari hati, atau ucapan karena khawatir. Tuhan sudah mengaruniakan otoritas kerajaan Allah kepada kita, sebagai anak-anak-Nya. Oleh otoritasnya itu, kita mampu memanifestasikan kuasa-Nya, yang telah Dia taruhkan dalam roh kita. Ketika tinggal di dalam firman, dan firman-Nya di hati kita, ada otoritas kerajaan Allah di dalam kita. Kuasa firman-Nya yang dideklarasikan, akan mengubahkan keadaan, menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Keadaan buruk, akan diubahkan jadi baik. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dimerdekakan, dan seterusnya. Di tahun ini, mulut kita harus penuh pujian kepada Tuhan, dan penuh kuasa memperkatakan firman, baik deklarasi, maupun melepaskan perkataan nubuatan. Deklarasi oleh otoritas kerajaan-Nya, akan mengubahkan yang di bumi, jadi selaras dengan janji firman-Nya. Tuhan Yesus memberikan teladan, untuk melepaskan perkataan otoritas, atas situasi buruk yang dihadapi. Dalam Injil Markus pasal 4, ayat 37-40, mengatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus memiliki damai sedemikian berlimpah di dalam dirinya, bahkan saat berada di tengah badai yang berbahaya. Apa yang di dalam Yesus, menguasai apa yang ada di luar. Saat Yesus berkata, "Diam, tenanglah," dia melepaskan keluar damai yang ada di dalam dirinya, dan badai pun berhentilah. Bagaimana dengan para murid? Mereka dikuasai kepanikan. Para murid tidak bisa ambil alih otoritas atas badai yang berkecamuk, karena di dalam diri mereka berlangsung badai ketakutan yang berkecamuk. Para murid belum penuh Roh Kudus, tidak punya otoritas. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Di tengah badai menggoncang, mereka tidak memiliki otoritas atas badai. Namun, keadaan jadi sangat berbeda. Sejak mereka penuh Roh Kudus, mereka penuh kuasa dan otoritas kerajaan. Kita pun sering berteriak kepada Tuhan saat melewati badai, ketika tidak menyadari otoritas yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memang menjawab doa dan seruan kita, namun akan lebih baik jikalau bukannya hanya berdoa, melainkan sadari dan gunakan otoritas yang kita punya untuk bertindak atas badai hidup kita. Mintalah Tuhan menunjukkan kepada Anda, apakah ada situasi dalam hidup Anda yang telah didoakan dan minta tolong diselesaikan, yang ternyata Tuhan itu telah berikan kuasa atasnya. Bertindaklah dengan otoritas atas situasi itu. Dalam kitab Injil Markus pasal 11, ayat 23, mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Kerajaan Allah di dalammu adalah otoritas yang menaklukkan apa yang di luar, penuh damai sejahtera oleh Roh Kudus. Sebab itu, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Raja di hati Anda, maka kuasa kerajaannya memenuhi hati, penuh damai sejahtera dan kebenarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya
kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.